Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang sama berbahagia, pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-24 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Ramadan itu tinggal 10 hari ya, atau 10 malam terakhir, maka Rasulullah itu lebih mengencangkan ikat pinggangnya, lebih semangat lagi. Rasulullah membangunkan anak, istri dan keluarganya untuk melakukan iktikaf. Nah, iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid, dan tempat iktikaf itu di masjid, bukan di tempat lain, bukan di pantai, bukan di warung kopi, juga bukan di mal, tetapi iktikaf itu di masjid. Makanya itu pada zaman Rasulullah, kalau Ramadan itu tinggal 10 malam terakhir, itu masjid-masjid dijejali oleh jamaah. Banyak sekali yang berkunjung ke masjid. Nah, ini. Apa yang dicari? Mereka mencari keutamaan bulan suci Ramadan, khususnya yang disebut dengan Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini saya akan sedikit menggunakan waktu, paling tidak 15 menit paling lama. Apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, para ulama memberikan pengertian Al-Qadar itu 3 macam. Yang pertama, Al-Qadar itu mempunyai arti kemuliaan. Seperti ayat yang pertama surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan, itulah Lailatul Qadar. Kemudian apa itu arti Al-Qadar yang kedua? Al-Qadar yang kedua itu bermakna penetapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam Lailatul Qadar itu akan ditentukan tentang nasib umat manusia berkaitan dengan rizki, berkaitan tentang umur, berkaitan tentang jodoh. Nah, ini. Jadi kalau kita misalnya catatan dalam kitab Lauhul Mahfud itu bisa dirubah pada malam penetapan. Nah, banyak-banyak berdoa kalau pada malam Lailatul Qadar itu. Banyak-banyak berdoa. Yang bisa merubah takdir itu cuma doa. Dan yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita bermohon, bermunajat, Allah bisa merubahnya. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, Al-Qadar itu mempunyai makna sempit. Mengapa bermakna sempit? Para ahli tafsir menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu seluruh malaikat turun ke bumi, sehingga ini bumi ini terasa sempit. Kenapa? Malaikat turun semua ke bumi, ya. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Malaikat turun ke bumi bersama dengan malaikat Jibril atas izin Allah, ya, membawa sejumlah urusan untuk umat manusia.
Itu pengertiannya. Kemudian ayat yang kedua yang digunakan, ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dalam Al-Quran kata-kata ma adraka itu berulang sebanyak 13 kali. Dalam Mujamu Fahras itu, kalau kita teliti, kita hitung-hitung, jumlahnya sebanyak 13 kali menggunakan kata-kata ma adraka. 10 diantaranya itu menceritakan tentang hari kiamat, ya. Hari kiamat. Biasanya, ya, menurut ahli bahasa, ya, ahli bahasa ini, biasa yang bergandeng dengan kata-kata ma'adroka itu sesuatu yang dahsyat luar biasa. Boleh dikata akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Nah, 10 itu menceritakan hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kamu apa itu neraka khutamah? Wa ma adraka ma yauma yub'atsun. Tahukah kamu apa itu hari kebangkitan? Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Nah, semuanya pendeknya tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat, para penafsir, ahli tafsir itu mengatakan tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Kalau ada yang meramalkan kiamat itu datang, ya, tanggal 2 bulan 2 2022, itu sudah salah. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kiamat adalah sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa nanti itu bumi itu digoncang segoncang-goncangnya, planet-planet itu bertabrakan, gunung-gunung itu berterbangan seperti aneh-aneh. Nah, ini kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, satu diantaranya wa ma adraka ma lailatul qadar. Ma adraka ma digandengkan dengan Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang luar biasa, luar biasa. Kemudian ayat berikutnya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini keuntungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Diberikan satu malam, dan itu setiap tahun adanya di bulan suci Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Ya. Umatnya Nabi Muhammad, ya, umurnya itu, ya, sitin wasabain, antara 60 dan 70. Nabi Muhammad sendiri umurnya 63 tahun. Ya. Tapi kalau kita bisa melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, kita bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, Bapak Ibu sekalian. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Nabi Adam 930 tahun. Dan yang lain-lain itu ratusan tahun. Umatnya Nabi Muhammad antara 60 dan 70. Jadi kalau misalnya umur kita itu sekarang sudah 69, kalau mengikuti hadis ini, ya tinggal 1 tahun lagi. Dan biasanya kalau umur sudah di atas 60 itu nikmat sudah banyak yang berkurang. Mata itu sudah mulai kabur. Ya. Baca SMS jauh sekali lihat. Kenapa? Sudah berkurang nikmat mata. Rambut yang selama ini hitam membuat kita ganteng, membuat perempuan cantik, itu sudah mulai berubah warna, sudah mulai putih, sudah meninggalkan dunia hitam. Nah itu. Gigi, dulu ke setiap orang kita senyumi semua tertarik. Sekarang kalau sudah mulai 60-70 itu sudah mulai tidak menarik lagi. Nah, ini. Kita duduk setengah jam saja di masjid sudah mulai kram-kram. Nah, itu kalau sudah di atas 60.
Jangankan di atas 60, masih di bawahnya sudah mulai banyak sakit-sakitan. Nikmat berkurang. Keistimewaannya ini diberikan untuk umat Nabi Muhammad, bisa melaksanakan ibadah semalam itu, kita bermunajat, berdoa, qiyamul lail, apakah tadarus Al-Quran, apakah sedekah, kita nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, ini bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Kemudian ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Di sini digunakan tanazzalul malaikah. Malaikat atau para malaikat turun. Digunakan tanazzalu. Tanazzalu itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari, setimbang dengan tafa'alu. Tafa'alu itu kata kerja aktif. Artinya orang yang akan mendapatkan, yang akan menjumpai, yang akan didatangi oleh para malaikat adalah orang yang aktif. Nah, aktif apa? Aktif menyambut datangnya Lailatul Qadar. Ya, yang berzikir, yang berdoa, yang bertobat, yang membaca Al-Quran, yang bersedekah dan sebagainya. Jadi kalau tidak aktif menyambut datangnya, ya cuek saja. Kan akan didatangi, dijumpai oleh malaikat, disalami. Nah, ya, yang berdoa dicatat pada malam itu. Nah ini. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam kedamaian sampai dengan terbit fajar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini intinya bahwa kapan itu waktunya? Kapan itu waktunya? Kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa fi awakhiri Ramadan, di akhir-akhir Ramadan. Kenapa di akhir-akhir Ramadan? Karena kalau di akhir-akhir Ramadan itu orang yang sejak awal melaksanakan ibadah puasa, tadarus, itu biasa bacaannya sudah hampir tamat. Kemudian konsentrasi seseorang itu sudah mulai berubah, mulai buyar. Mana yang mau cari THR, mana yang mau pulang kampung, mana yang mau cat rumahnya, mana yang mau ganti hordennya. Banyak masalah di situ. Jadi orang tidak konsentrasi lagi. Sudah mulai berkurang, jamaah kita yang semula penuh menjadi berkurang. Nah, itu logika sederhana yang bisa kita berikan. Kemudian apa tandanya? Nah, tandanya itu dalam tafsir Al-Manar, ya, kan malaikat semua itu akan turun semua ke bumi. Maka orang yang akan mendapatkannya itu selalu ingin melakukan kebaikan. Kenapa? Karena selalu dibisikkan oleh malaikat. Dibisiki malaikat. Jadi bisikan malaikat itu isyarat bisikan kebaikan. Kalau kita selalu tergugah ingin selalu ke masjid, tidak enak kalau tidak ke masjid. Selalu ingin sedekah, tidak enak kalau tidak masukkan uang di celengan, tidak enak kalau tidak memberi sesuatu kepada orang. Itu ciri orang yang mendapatkannya itu. Kalau terjadi perubahan total, semula ini anak malas ke masjid, semula ini tidak pernah sholat, kemudian rajin, perubahannya luar biasa, maka pertanda itulah orang yang mendapatkan. Kenapa? Dibisikkan terus malaikat. Kan ada dua bisikan Bapak Ibu sekalian. Bisikan yang kedua itu adalah bisikan setan. Yang pertama bisikan malaikat. Bisikan setan itu selalu mengajak ke kemaksiatan. Ya. La'ammaratu bisu, selalu menyuruh untuk melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa memaksimalkan Ramadan yang insya Allah tinggal 6 hari lagi. Kita optimalkan, kita maksimalkan semampu kita. Kalau kita banyak-banyak membaca istighfar, kemudian banyak-banyak membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni, itu kita ulang-ulang. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beruntung yang mendapatkan khairum min alfi sahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.